kalau buat surat UMKM di Diskopendak kira-kira berapa lama ya? Ini udah 2 bulan, katanya persyaratan udah lengkap. Kok masih belum selesai ya? Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rangemart, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke akun YouTube Rangemart Co ID. Saya bacakan ya, dari akun Trigger Sky berkomentar, izin bertanya, kalau buat surat UMKM di Diskopendak kira-kira berapa lama ya? Ini udah 2 bulan, katanya persyaratan udah lengkap. Kok masih belum selesai ya? Ini pertanyaannya tentang surat keterangan rekomendasi ya, yang diwajibkan oleh DJKI bagi pelaku usaha yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya menggunakan jalur permohonan UMKM ya, bisa merek, bisa desain ya, bisa cipta, bisa juga paten. Nah, kali ini kita asumsikan yang ditanya ini tentang merek ya. Nah, terkait surat keterangan rekomendasi ya, itu harus diurus oleh pelaku usaha UMKM ya ke Dinas Koperasi atau Dinas Perdagangan atau Perindustrian atau Dinas Pariwisata setempat. Boleh dipilih salah satu, jadi tidak perlu semua ya, atau setingkat kementerian ya, Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Perdagangan atau Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, terkait berapa lama ya, ini sudah mengurusnya 2 bulan kok belum selesai ya. Nah, silahkan dikomunikasikan ya. Jadi Trigger Sky ini silahkan datangi dinasnya, dikomunikasikan, sampaikan bahwa membutuhkan surat keterangan rekomendasi sesegera mungkin untuk bisa mendaftarkan mereknya menggunakan jalur permohonan merek UMKM ya. Karena satu lagi, sifat dari perlindungan merek itu first to file ya, siapa yang mendaftarkan lebih dulu itu yang akan diproses dan jika disetujui terbit sertifikat. Nah, jadi sampaikan, dikomunikasikan dengan baik. Saya kira setiap dinas pasti akan mendukung ya pelaku usaha UMKM-nya untuk segera melindungi mereknya dengan membantu memberikan surat keterangan rekomendasi. Karena pengalaman kami di Rangemart ya, kita ada binaan UMKM Rangemart yang kita fasilitasi. Pendaftaran merek UMKM-nya itu sekitar 104 orang ya, yang tersebar di beberapa wilayah, baik itu di Sumatera, kemudian ada di Jawa, Pulau Jawa, kemudian di NTT, ada juga di Palu ya. Nah, yang memang paling banyak itu di wilayah Depok. Nah, itu rata-rata mereka sharing ke kita untuk proses pengurusan surat keterangan rekomendasi. Mereka urus di Dinas Koperasi, ada juga yang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, itu rata-rata terbit sekitar 2 minggu ya, 2 minggu sejak mereka mengajukan permohonan begitu. Nah, jadi boleh datangi saja dinasnya, disampaikan. Saya rasa dinasnya pasti mendukung ya untuk segera memberikan surat keterangan rekomendasi, karena itu syarat wajib dari DJKI ya. Jadi DJKI itu membolehkan pelaku usaha UMKM mendaftarkan mereknya dengan jalur pemohon UMKM. Gunanya apa? Agar mendapatkan biaya PNBP pendaftaran mereknya lebih mudah terjangkau ya, dibandingkan dengan jalur permohonan merek umum. Jadi kalau daftar menggunakan jalur UMKM itu biaya PNBP daftar mereknya itu 500.000 per merek per kelas yang disetor ke negara. Kalau dia umum itu 1,8 juta ya per merek per kelas. Jadi kan lumayan ya selisihnya gitu ya, bisa membantu si pelaku usaha UMKM yang ingin melindungi mereknya. Sedangkan proses
itu sama ya. Hanya saja kalau UMKM untuk bisa dia mendapatkan biaya PNBP itu membayarnya 500.000 per merek per kelas, dia harus wajib melampirkan surat keterangan rekomendasi dari salah satu dinas tadi. Jadi kalau tidak ada surat rekomendasi itu, si pelaku usaha tidak bisa mendaftarkan mereknya untuk jalur UMKM begitu. Nah, jadi silahkan ini akun Tiger Sky ya, didatangi dinasnya, disampaikan ya maksud dan tujuan, keinginan dan harapannya apa, dan dimohonkan untuk dapat disegerakan agar bisa segera mendaftarkan merek UMKM-nya menggunakan jalur pemohon UMKM. Demikian juga dengan kekayaan intelektual lainnya ya, baik cipta, paten, desain, itu juga ada jalur pemohon UMKM. Itu juga sama, wajib ada surat keterangan rekomendasi begitu, sehingga bisa mengambil jalur pemohon UMKM yang biayanya jauh lebih terjangkau bagi pelaku usaha UMKM. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.